Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jarli Aulia dari kelas B. Di sini saya akan membahas materi mengenai penerapan semantik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kita masuk yang pertama pada latar belakangnya. Bahasa merupakan sarana utama yang digunakan manusia untuk berkomunikasi, baik dalam penyampaian informasi, gagasan, perasaan, maupun pembangunan hubungan sosial. Menurut Kri Dalaksmana 2008, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer dan digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, serta mengidentifikasi diri. Dalam penggunaannya, bahasa tidak hanya dipahami sebagai rangkaian bunyi atau simbol, tetapi juga sebagai suatu sistem yang mengandung makna. Oleh karena itu, keberhasilan komunikasi sangat ditentukan oleh kemampuan penutur dan mitra tutur dalam memahami makna yang terkandung dalam ujaran. Kajian mengenai makna tersebut menjadi fokus utama dalam cabang linguistik yang dikenal sebagai semantik. Nah, baik, selanjutnya kita masuk pada landasan teori. Sebelum saya menjelaskan menurut para ahli, saya akan membahas mengenai pengertian semantik terlebih dahulu. Semantik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang secara khusus mengkaji makna dalam bahasa. Kajian semantik tidak hanya berfokus pada arti sebuah kata, tetapi juga mencakup makna frasa, kalimat, serta hubungan makna yang terbentuk antar satuan bahasa. Melalui kajian semantik, seorang penutur atau pembaca dapat memahami bagaimana makna suatu ujaran dibentuk, diinterpretasikan, dan dipahami dalam proses komunikasi. Menurut Lyons 1977, semantik merupakan studi ilmiah mengenai makna dalam bahasa. Lyons menjelaskan bahwa makna merupakan unsur yang sangat mendasar dalam sistem bahasa karena setiap bentuk linguistik selalu berkaitan dengan konsep atau referensi tertentu. Ia membedakan beberapa jenis makna seperti makna konseptual, makna referensial, dan makna asosiatif. Menurutnya, makna konseptual menjadi dasar utama dalam memahami suatu kata atau ungkapan karena berkaitan langsung dengan konsep yang dimiliki oleh penutur maupun pendengar. Sementara itu, Kalmer 1981 mendefinisikan semantik sebagai cabang linguistik yang mempelajari makna kata beserta hubungan makna dalam suatu sistem bahasa. Palmer menekankan bahwa makna tidak hanya dapat dipahami melalui arti sebuah kata secara terpisah, tetapi juga melalui hubungan antar kata dalam suatu struktur kalimat. Ia mengemukakan bahwa kajian semantik meliputi makna leksikal, makna gramatikal, sinonimi, antonimi, hiponimi, homonimi, polisemi, serta berbagai hubungan makna lainnya yang membentuk kesatuan makna dalam komunikasi. Menurut Cruz 2000, semantik merupakan kajian yang berfokus pada makna leksikal dan berbagai relasi makna yang terdapat dalam bahasa. Cruz menjelaskan bahwa setiap kata dapat memiliki lebih dari satu makna bergantung pada konteks penggunaannya. Oleh karena itu, ia memberikan perhatian yang besar terhadap fenomena polisemi, homonimi, sinonimi, antonimi, hipomimi, dan ambiguitas. Berbeda dengan ketiga ahli sebelumnya, Levinson 1983 memandang bahwa pemahaman makna tidak hanya dapat dilepaskan dari konteks penggunaan bahasa. Menurutnya, makna suatu ujaran tidak hanya ditentukan oleh arti kata secara harfiah, tetapi juga dipengaruhi oleh situasi komunikasi, tujuan penutur, hubungan antara penutur dan mitra tutur, serta latar belakang sosial dan budaya yang melingkupinya. Pandangan Levinson menunjukkan bahwa kajian semantik memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pragmatik karena interpretasi makna seringkali bergantung pada konteks ketika bahasa digunakan. Selanjutnya, pada penerapan semantik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semantik dapat diterapkan dalam pembelajaran melalui analisis teks berita, analisis cerpen, puisi, pidato, dan analisis artikel ilmiah. Melalui pembelajaran semantik, peserta didik dapat memahami makna kata secara tepat, menghindari
penafsiran, meningkatkan kemampuan membaca kritis, meningkatkan kemampuan menulis, dan meningkatkan kemampuan berbicara. Masuk pada bab 3 yaitu analisis data. Data penelitian. Data yang dianalisis berupa kutipan teks berita berikut. Pemerintah menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat terdampak kenaikan harga kebutuhan pokok. Analisis berdasarkan Lyons. Kata bantuan memiliki makna konseptual berupa pemberian kepada pihak lain yang membutuhkan. Kata masyarakat merujuk pada kelompok warga yang menjadi penerima program pemerintah. Kata ketahanan pangan mengacu pada kondisi terpenuhinya kebutuhan dengan masyarakat, dan makna-makna tersebut merupakan makna konseptual yang menjadi dasar pemahaman isi berita. Analisis berdasarkan Palmer. Hubungan makna antar kata membentuk informasi yang utuh. Contohnya, pemerintah menyalurkan bantuan. Subjek, predikat, dan objek membangun hubungan makna yang jelas. Kata menyalurkan memiliki hubungan gramatikal dengan bantuan, sehingga menghasilkan makna tindakan pemberian. Analisis berdasarkan Kruse. Dalam teks ditemukan hubungan makna sebagai berikut. Kata bantuan, analisis makna leksikal pemberian. Kata masyarakat, analisisnya hipernim bagi warga. Kata kebutuhan pokok kelompok kebutuhan dasar, harga konsep ekonomi, daya beli, dan kemampuan membeli. Tidak ditemukan ambiguitas sehingga berita mudah dipahami pembaca. Analisis berdasarkan Levinson. Makna berita dipahami melalui konteks ekonomi. Kata menjaga daya beli masyarakat tidak hanya berarti mempertahankan kemampuan membeli secara harfiah, tetapi menunjukkan upaya pemerintah mengendalikan dampak kenaikan harga. Makna tersebut muncul karena konteks ekonomi nasional. Kita masuk pada pembahasan. Berdasarkan hasil analisis terhadap teks berita yang dipilih, dapat diketahui bahwa teori semantik yang dikemukakan oleh Lyons, Palmer, Kruse, dan Levinson memberikan perspektif yang saling melengkapi dalam menjelaskan makna yang terkandung dalam suatu teks. Keempat teori tersebut menunjukkan bahwa pemahaman bahasa tidak hanya bergantung pada arti kata secara leksikal, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan antar satuan bahasa serta konteks penggunaannya. Oleh karena itu, penerapan berbagai teori semantik secara terpadu mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap isi berita. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa penerapan teori-teori semantik sangat relevan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Guru dapat memanfaatkan berbagai jenis teks, khususnya teks berita, sebagai media pembelajaran untuk melatih peserta didik mengidentifikasi makna leksikal, makna konseptual, dan makna gramatikal, relasi makna, serta makna kontekstual sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Lyons, Palmer, Kruse, dan Levinson. Kegiatan analisis semantik juga mampu meningkatkan kemampuan membaca kritis, memperkaya penguasaan kosakata, mengembangkan kemampuan berpikir analisis, serta meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menginterpretasikan informasi secara tepat. Selain itu, pembelajaran yang mengintegrasikan kajian semantik memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa makna bahasa bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan konteks penggunaannya, situasi komunikasi, serta latar belakang sosial budaya penuturnya. Dengan memahami berbagai konsep tersebut, peserta didik tidak hanya mampu mengetahui arti suatu kata secara harfiah, tetapi juga mampu menafsirkan maksud yang terkandung dalam suatu teks secara lebih mendalam. Oleh karena itu, penguasaan teori semantik menjadi salah satu kompetensi penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia karena dapat meningkatkan kemampuan berbahasa, kemampuan berpikir kritis, serta kualitas literasi peserta didik secara. Nah, kita masuk pada bab terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, semantik merupakan cabang linguistik yang mengkaji makna dalam bahasa. Teori-teori yang dikembangkan oleh Lyons, Palmer, Kruse, dan Levinson memberikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi dalam memahami makna bahasa. Lyons menitik beratkan pada makna konseptual, Palmer pada hubungan makna dan dalam struktur bahasa, Kruse pada relasi makna leksikal, sedangkan Levinson menekankan pentingnya konteks dalam penafsiran makna.
Hasil analisis terhadap teks berita menunjukkan bahwa keempat teori tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Analisis semantik membantu peserta didik memahami makna kata, hubungan antar kata, serta makna yang muncul berdasarkan konteks penggunaan bahasa. Dengan demikian, pembelajaran semantik dapat meningkatkan kemampuan literasi, berpikir kritis, dan keterampilan berbahasa peserta didik. Adapun rekomendasinya yaitu guru bahasa Indonesia perlu mengintegrasikan kajian semantik dalam pembelajaran berbasis teks. Mahasiswa diharapkan memperdalam teori semantik sebagai dasar analisis bahasa. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan bahasa berbagai jenis teks seperti cerpen, pidato, atau media sosial untuk memperluas kajian penerapan semantik. Dan yang terakhir, pembelajaran semantik sebaiknya dipadukan dengan pendekatan pragmatik agar peserta didik mampu memahami makna bahasa secara komprehensif. Baik, terima kasih. Itulah tadi penerapan semantik dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang sudah saya jelaskan secara ringkas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.